Apa ciri orang yang takut akan Tuhan? Apakah orang yang selalu berpikir teologis, memikirkan tentang Tuhan senantiasa, pekerjaan Tuhan, pelayanan bagi Tuhan, kesalehan di dalam Tuhan? Atau orang yang takut akan Tuhan selalu dan melulu berbicara hal yang spiritual, bukan saja teologikal tetapi spiritual, rohani, serba rohani, dan itulah ciri orang yang takut akan Tuhan. Jelas ini sebenarnya satu pengertian yang dangkal dari sebuah makna hidup yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan sebenarnya adalah orang yang sangat berhubungan dekat dengan Sang Sumber Hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Orang yang takut akan Tuhan, sebagaimana kitab suci mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka disitulah sebenarnya untuk kita menjadi bijak. Dan inilah ciri orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia selalu berwawasan, punya hati yang bijak, punya pola pikir yang bijak. Sehingga saya mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan bukan saja berpikir teologikal dan spiritual, tetapi justru dia berpikir dan bersikap proporsional. Dia tahu kapan harus berpikir, kapan harus bertindak, kapan harus berbuat, kapan harus merasakan. Dan inilah yang dimaksud dengan sebuah sikap yang proporsional. Tapi seringkali yang terjadi justru orang-orang yang mengaku saleh, hidup takut akan Tuhan, beribadah, menjadi tidak proporsional. Kenapa? Karena berpola pikir ekstrim, berpikirnya berlebihan, bahkan keterlaluan. Bisa melebih-lebihkan pula, dan bisa juga sesuatu yang digandrungi begitu rupa demi sesuatu kesalehan akhirnya malah menyingkirkan kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang sedang bergumul dengan kesalahannya. Atau seringkali justru bergumul di dalam segala kesusahannya, dan orang-orang yang merasa saleh tidak peduli dengan orang-orang demikian karena takut kesalehannya menjadi rusak oleh orang-orang yang salah hidupnya, yang sedang susah hidupnya. Karenanya mari kita belajar tentang bagaimana supaya kita bisa memiliki sebuah pola pikir, sikap hidup yang proporsional. Sehingga tidak lagi berpikir berlebihan, tidak bersikap berlebihan atau keterlaluan. Karena kitab suci mengatakan bahwa yang berlebihan dan keterlaluan itu hanya akan mempercepat kematian kita. Mati sebelum waktunya. Karena itu jangan mati sebelum waktunya. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Pengkhotbah kembali pasal 7 ayat 15 sampai 18, sebuah kitab hikmat ditulis oleh seorang bijaksana yang Tuhan karuniakan kehidupan yang luar biasa, dan lewat pengalaman jatuh bangunnya dia justru membangun banyak orang. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 18, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Kitab ini sudah pernah dibacakan dan sudah pernah dibahas juga dalam salah satu renungan Sapa hari ini yang disajikan beberapa bulan yang lalu. Tetapi kali ini saya ingin mengajak menyoroti sisi ini dari sebuah catatan yang penting. Pertanyaan, mengapa engkau binasakan dirimu sendiri? Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dan ini dikenakan kepada orang yang punya sikap hidup dan pola pikir yang berlebihan dan keterlaluan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dikatakan di situ ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, dan ini adalah sebuah kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah catat. Berarti orang yang saleh binasa dalam kesalehannya adalah orang yang terlalu mengagung-agungkan kesalehannya, menjadi begitu arogan dan merasa diri benar sendiri, tidak mau mengajak dan bergaul dengan orang-orang yang salah karena merasa dirinya saleh, dan dia binasa dalam kesalehan yang seperti itu.
Dan dikatakan orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ini adalah sebuah kesia-siaan. Berarti apa? Orang fasik, orang jahat yang tidak mau bertobat. Kalau tadi orang saleh yang pongah, ini orang jahat, orang fasik yang tidak mau bertobat dari kefasikan dan kejahatannya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kesia-siaan dan sumber kesia-siaan manusia, yang terlalu pongah dengan kesalehannya dan yang terlalu betah di dalam kejahatannya, tidak mau bertobat dan tidak mau rendah hati. Dan diingatkan lagi, ini dia catatan penting, jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Apa-apaan pengkhotbah menulis demikian? Apakah kita tidak boleh saleh? Bukan. Yang sebenarnya diminta adalah jangan terlalu saleh, atau jangan saleh yang berlebihan atau melebih-lebihkan dengan gaya-gaya bahasa dan tutur yang seolah-olah begitu mendramatisir sebuah kesalehan, sampai lalu menyingkirkan orang-orang yang salah dan dianggap sebagai sebuah kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok yang tersesat, kelompok-kelompok orang sulit, dan macam-macam gelar-gelar yang diberikan oleh orang saleh kepada orang-orang yang punya banyak salah itu. Dan lalu kemudian, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Ada orang-orang yang justru perilaku yang terlalu berhikmat menjadi berbahaya. Kenapa? Karena perilakunya itu dipakai justru, dan ini menjadi catatan penting dari si penulis kitab Pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo. Dia begitu berhikmat, saking terlalu berhikmatnya sampai dia akhirnya lupa daratan. Maksudnya apa? Menjadi pongah dengan segala hikmatnya. Dia mulai digandrungi banyak orang sampai hatinya condong kepada orang-orang yang mengaguminya, tapi tidak memandang kepada Tuhan yang sebenarnya sumber hikmat memberikan hikmat itu kepadanya. Karenanya, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Ini sebenarnya sebuah ungkapan dari Salomo kepada dirinya sendiri, untuk supaya mengerti secara proporsional bagaimana berhikmat itu. Menerapkannya secara proporsional, sadar bahwa hikmat itu anugerah Tuhan dan patut digunakan di dalam cara Tuhan dengan kerendahan hati seperti Tuhan, dan dilakukan untuk membangun umat Tuhan, bukan malah untuk menjatuhkan dan merasa diri pongah serta menindas yang lain, atau meremehkan bahkan menyepelekan orang-orang tertentu. Dan itu disetarakan dengan mengapa engkau bunuh diri, mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi dikatakan bahwa orang yang terlalu saleh, yang perilakunya terlalu berhikmat, justru sebenarnya sedang bunuh diri sendiri. Kenapa? Karena Salomo ingin mengingatkan bahwa ketika seseorang menjadi terperangkap di dalam kesempitan berpikir, ia menjadi begitu cepat dalam berpikir, maka dia akan cepat untuk berakhir hidupnya. Cepat berpikir, cepat berakhir. Dan lalu kemudian dikatakan jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kembali penulis kitab Pengkhotbah ini mau ingetin, jangan terlalu fasik. Ayo bertobat, jangan betah dalam kefasikanmu, jangan betah dalam kebodohanmu. Tinggalkan itu. Bergurulah kepada Tuhan, jadilah cerdas oleh pikiran Tuhan. Bukan cerdas karena merasa diri bergelar tinggi atau mempunyai berbagai macam pengetahuan akademik, tapi akhirnya menjadi taktik dan licik kepada orang lain. Dan ini dikatakan engkau mau mati sebelum waktumu, tegas sekali. Dan dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan luput dari pola pikir ekstrim. Adalah baik kalau engkau pegang yang satu tapi tidak melepaskan yang lain. Berarti apa? Berpikir luas, tidak berpikir kepada satu saja, tapi melihat bahwa ada hal-hal yang lain di sekitar yang satu itu. Tidak terfokus kepada satu saja, tapi melihat bahwa di balik fokus yang kita arahkan ke satu itu, ada hal-hal lain yang juga kita patut perhatikan. Mari kita belajar berpikir proporsional dan bersikap proporsional supaya kita tidak mati sebelum waktunya. Tuhan mengasihi kita, Dia sumber hidup kita. Hiduplah bersama dengannya, takut akan Tuhan dan selalu memuliakan namanya. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.